Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas semua kehadirannya di sini. Dalam hal ini saya selaku CGP Angkatan 11 ingin berbagi pemahaman dan pengalaman terkait dengan modul budaya positif berupa aksi nyata modul 1.4 ya. Jadi dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini saya membagikan pemahaman terkait dengan submodul yang ada di dalam budaya positif. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya budaya positif? Belum ya? Oke. Ya, jadi budaya positif ini muatannya agak ada banyak ya. Ada 6, nanti akan kita diskusi. Ini bentuknya diskusi. Jadi kita akan banyak bertukar pikiran ya, bertukar pendapat. Apakah yang kita sudah jalankan selama ini sebagai guru sudah pada rules-nya belum sih? Udah pada track-nya belum nih gitu. Atau jangan-jangan bukan cuma buat guru ya, tapi ketika nanti kita punya anak atau punya anak yang sudah usia sekolah, ini bisa juga diterapkan sebenarnya gitu. Agenda pembelajaran diskusi kita hari ini itu ada 6 poin. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Beberapa mungkin pernah ya, karena pas Raker ini pernah disampaikan juga dengan mengundang narasumber sebenarnya. Tapi kita review lagi, lebih diperdalam lagi sebenarnya. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu, oke. Tertib aturan. Apalagi? Kita harus disiplin nih. Kesannya gimana mendengar kata itu? Tugas. Kumpulin tugas tepat waktu ya. Oke. Apalagi? Kira-kira? Konsisten gitu. Oke. Disiplin, tapi pemadanan katanya adalah ada kata positifnya. Jadi sebenarnya nanti akan kita pelajari ice breaking dulu. Oke? Sekarang kita ice breaking dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Jadi sebagai guru ternyata ice breaking tuh perlu ya di kelas. Sangat perlu loh ternyata. Kondisi anak-anak di kelas tuh nggak semuanya datang ke sekolah terus siap belajar gitu. Jadi gimana caranya kita mengkondisikan anak-anak ya, murid-murid kita di kelas itu untuk siap belajar. Salah satunya pakai ice breaking ya. Ice breaking kita pagi ini adalah dengan bermain tepuk tangan. Ya, karena katanya kalau kita sering tepuk tangan, ini melatih saraf-saraf yang ada di tangan, gitu. Ya, oke. Sekarang kelas ini dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang sebelah kanan saya, ya, tepuk tangannya 3 kali. Bisa? Ulang ya. Oke. Sekali lagi. Oke. Ini tepukan pertama. Tepukan kedua yang baris tengah. Tepukannya 5 kali. 5. 1, 2, 3, 4. Bro, mana? 1, 2. Gimana sih itu? 5 kali, 5 kali. Iya gitu Bu. Ibu rusuh. Gini ya. Itu 4
tahu. Iya, sabar ya Bu. Tuh. Ya enggak. Sama kayak mana ya? 4 ya? Oke. 4 ya, oke. 4 ya. 1 2 3. Oke. Sekali lagi. Ulang. Sekali lagi. Oh, jadi mau masuk. Oke, ya. Yang sini, tepukan 1. Lupa nih. Tuh, 3. Yang ini 4. Oke. Sekarang yang terakhir ya, sebelah kiri. Hah? Sekali aja. 2 kali. yang sebelah kiri, Ibu, yang sebelah kiri saya ini 2 kali ya. 1 2 3. Banyak banget Pak. 2 kali aja. Ya, 1. Oke, 1 2 3. Oke, 2 kali. Oke, siap ya. Oke. Ya. Oke, siap? Siap. Oke, 1 2 3. Lagi. Kok gak kompak sih? 2 kali aja, tapi diulang-ulang kan nunjuknya berulang. Gitu. Iya. kayaknya mereka bingung kali nadanya. Oh gitu. Gitu. Lambat. Ya. Oke, sip, mantap. Ulang ya. Oke, ulang. Oke. Ya, siap. Mau. Oke. Oke, terakhir ya, terakhir. Iya, terakhir. Oke. 1 2 3. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ini bisa jadi ice breaking nanti di kelas. Ya. Oke. Udah melek semua ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan sama-sama memahami terkait dengan makna kontrol dari teori kontrol, kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, kemudian makna disiplin positif, kaitannya dengan teori kontrol dan 3 motivasi perilaku manusia, dan menentukan dan menjelaskan memahami seberapa pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Apa sih budaya positif di sekolah? Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu nih terkait dengan gimana? Kebiasaan baik. Oke, apalagi? Memberikan apresiasi. 5S. Apa tuh Bu 5S? Oh iya. Seger gitu ya. 5S apa aja? Oke, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, itu termasuk menjadi bagian budaya positif, ya. Betul. Tapi lebih tepatnya di sini dikuatkan bahwa budaya positif itu merupakan nilai yang kita sama-sama yakini, di mana nilai ini sifatnya adalah umum, universe. Semuanya orang mengakui bahwa sifat ini baik dan penting. Ya, nah ini diterapkan ke kebiasaan sehari-hari.
kalau nilai ini sudah diyakini penting bagi seluruh warga sekolah dan diimplementasikan dalam bentuk perilaku menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik akan membentuk budaya. Ya. Budaya positif. Ya. Nah, kenapa sih kita penting membahas budaya positif? Bahwa kita mesti ingat, kita sebagai guru ya punya tugas yaitu menjadi seorang among. Ya. Bapak Ibu bisa membedakan nggak antara pendidikan dan pengajaran? Apa tuh? Kalau pengajaran ya, yang saya pahami ya, Ya. ketika pengajaran itu guru hanya mentransfer ilmu saja Oke. kepada peserta didik. Jadi memberikan peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tentang suatu ilmu seperti itu. Tapi kalau pendidikan lebih banyak lagi aspeknya. Jadi tidak hanya mengajarkan sebuah ilmu gitu ya, tapi beserta bagaimana siswa tersebut yang tadinya mungkin belum baik menjadi baik karakternya, terus kebiasaannya, dan pokoknya terkait dengan siswa tersebut, tidak hanya dari segi ilmunya saja. Oke, tepuk tangan buat Bu Latifah. Nyambung ya, bedanya sangat jelas gitu antara pengajaran dan pendidikan. Jadi selama ini kita sudah melakukan yang pengajaran atau pendidikan atau sudah keduanya. Itu menjadi refleksi buat diri kita ya sebagai guru gitu. Apakah selama ini kita cuma masuk kelas, ngajarin materi-materi, selesai. Tapi kita nggak peduli sama anak ini gimana. Ya, anak ini misalnya lagi ada masalah di rumah. Kita nggak peduli, pokoknya ngajarin, terima, ngajarin, terima. Padahal anaknya nggak siap buat belajar. Ya, ternyata tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah melakukan pengajaran dan pendidikan. Jadi jangan cuma fokus menyampaikan materi, tapi kita juga harus istilahnya menghamba pada murid, ya, mengutamakan kepentingan murid, ya. Dengan cara apa? Nih, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau dia datang, dia nggak siap, nyaman nggak buat dia buat belajar? Enggak ya, Bapak Ibu. Jadi harusnya kita yang guru ini menyediakan lingkungan biar dia nyaman belajarnya dan dia merasa aman gitu. Karena sekolah itu tempat dia bertumbuh. Ya. Kalau di rumah karena kita guru SMK ya, latar belakang anak-anak kita tahu ekonominya seperti apa, rumahnya, lingkungannya seperti apa gitu. Banyak nilai-nilai yang dia bawa dari rumah. Makanya kan tiap anak itu punya karakter yang berbeda. Ya, ada yang baik, ada yang belum baik. Ya, makanya tugas kita sebagai pendidik adalah ini, ya, menyediakan juga pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid ini menjadi berkembang, semakin kuat dengan karakter yang positif. Jangan sekali-kali kita sebagai pendidik labeling anak nih. Ini anaknya males, udah males, nggak bakal berubah, dia bakal males terus gitu. Padahal kita nggak tahu masalah apa yang lagi dia hadapi. Tapi kita langsung ngejudge anak itu, nge-label anak itu males. Nah itu jadi refleksi kita sama-sama gitu. Apakah selama ini kita udah menjalankan peran guru dengan baik atau tidak? Belum gitu maksudnya ya. Nah ini Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sini Ki Hajar menganalogikan peran kita sebagai pendidik yaitu sama seperti petani atau tukang kebun. Kita tanam bibitnya, kita siram, kita pupuk, kita rawat. Bibit padi ditanam, disiram, dirawat, tumbuhnya padi. Jadi sama, anak juga gitu. Mau kita didik kayak apapun, anak nggak bakal berubah. Tapi padi yang kualitas seperti apa yang akan kita hasilkan? Kan gitu ya. Kita rawatnya gimana nih? Pupuknya udah bagus apa enggak? Ya, gitu. Makanya di sini
Analoginya adalah sebagai seorang petani. Jadi kalau kita kasih treatment yang baik buat anak murid, ya tentu dia akan menjadi bibit yang unggul. Ya, ingat, padi yang ditanam tidak akan berubah jadi jagung. Jadi jangan berharap anak kita akan berubah 100%. Gitu. Ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nih, ada teori kontrol dari Stephen R. Covey, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma atau cara pandang Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, artinya tiap individu tuh punya cara pandangnya sendiri. Makna dari teori kontrol. Nah, ini perubahan cara pandang dari stimulus respon ke teori kontrol. It's time to have first break. Di stimulus respon ini setiap orang punya kebutuhan yang sama. Ya, tapi di dalam teori kontrol setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Intinya kalau di stimulus respon kita menganggap semuanya sama. Tapi di teori kontrol ini ternyata setiap individu itu punya kontrol atas dirinya masing-masing. Ya, sama. Murid kita juga manusia ya. Mereka punya kontrol. Jadi kalau mau berubah, bukan kita yang ngoyo si anak berubah. Tapi motivasi di anak dulu. Kalau anaknya udah punya motivasi buat berubah, baru tuh kita bisa masuk di situ. Ya, makanya di sini adanya kolaborasi. Ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir nggak ada yang menang. Kalau di stimulus respon ya, menang kalah. Tapi kalau teori kontrol ini win-win ya, menang-menang. Oke, makna disiplin. Apakah strategi penerapan disiplin di sekolah kita telah efektif? Menurut Bapak Ibu gimana? Efektif atau belum? Disiplin di sekolah kita SMK Negeri 6 Jakarta? Sudah ada di tahapan efektif di beberapa aspek. Efektif di beberapa aspek. Ya. Berarti ada yang harus perbaiki lagi, gitu. Oke. Ya, berarti ada beberapa yang harus diperbaiki. Apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Makna disiplin, ya. Nih Ki Hajar yang bilang, bukan saya, Bapak Ibu, ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja, ya. Nah, intinya kalau kita punya disiplin yang kuat, kondisinya kita harus merdeka. Merdeka itu apa? Bukan bebas dari penjajah. Dalam konteks diri kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bukan orang lain yang memerintah kita, tapi kita sendiri. Ya, karena kita tahu bahwa disiplin itu baik buat diri. Ya. Nih, disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Jadi jauh dari konteks kalau kita dengar disiplin kan, oh nggak disiplin akan kena hukum, ya. Oh kalau nggak disiplin ya kena hukum gitu ya. Padahal arti disiplin itu belajar, ya, jauh dari kata. Makanya kalau kita ngomong disiplin pasti konotasinya sesuatu yang harus patuh, padahal enggak, ya. Nih
Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Coba Bapak Ibu guru, kita sama-sama refleksi nih. Kita pagi-pagi datang ke sekolah, maksimal 6:30 ya. Tapi apa motivasi kita datang ke sekolah sebelum 6:30? Motivasinya karena aturan. Oke, takut sama aturan berarti ya? Takut sama aturan. Ada motivasi lain? Meningkatkan kedisiplinan. Motivasi lain? Apa? Ingin belajar. Belajar apa? Karena kalau mau belajar mengenai apa yang dia sesuai dengan jurusannya gitu. Karena kalau misalnya datang kesiangan dia nggak bisa belajar dari kesiangan. Oh, berarti kalau datang lebih pagi ada persiapan buat itu ya? Oke, itu motivasinya ya. Berarti ada 3 jenis tuh tadi ya. Ada yang karena takut aturan, takut apa tadi? Yang kedua? Disiplin ya, sama buat belajar. Ya. Ini semuanya betul. Tapi ada motivasinya. Kalau yang pertama, karena masih takut aturan, motivasinya nggak tumbuh di diri kita, tapi dari motivasi ekstrinsik, ya, bukan dari diri kita. Disiplin tadi konteksnya apa nih? Disiplinnya karena apa? Disiplin itu ternyata bentuknya banyak. Bisa, gue mau disiplin biar gue dapet reward, jadi guru terbaik karena datangnya paling pagi. Berarti lagi-lagi motivasinya masih ekstrinsik karena ada motif reward, ya. Nah, yang paling baik adalah motivasi intrinsik. Yang kita paham betul, kita datang pagi buat apa? Belajar menghargai diri kita, bahwa diri kita ini layak untuk menjadi baik, gitu. Ya, jadi sama-sama nih belajar. Saya juga banyak belajar sih dari sini, ya. Apakah selama ini yang kita lakukan motivasinya masih atas dasar hukuman atau karena penghargaan? Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Gitu. Ini nilai-nilai kebajikan versi The Virtuous Project, ya. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, di bawahnya adalah dimensi-dimensinya, ya. Semua ini nilai-nilai kebajikan kita sebutnya. Nah, yang paling hits sekarang adalah nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di profil pelajar Pancasila. Apa aja tuh Bapak Ibu? Pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. iya, dan berakhlak mulia. Kemudian global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini kalau lagi ngajar Bapak Ibu harus ada, ya, harus ada di setiap pembelajaran. Tujuannya apa? Apakah murid kita sudah diasah sikap mandirinya? Sudah diasah belum daya kreatifnya, kebinekaannya? Atau jangan-jangan di kelas masih ada murid yang saling ngata-ngatain, ngejelek-jelekin gitu. Berarti ini belum tumbuh. Maka itu menjadi tugas kita sebagai guru. Oh, ini ada lagi ya. Nilai kebajikan versi Indonesia Heritage Foundation. Ini. Ada 9. Tapi silakan Bapak Ibu boleh pilih mana saja nilai kebajikan yang akan dijadikan acuan ya dalam proses pembelajaran. Untuk bikin motivasi juga betul ya. Artinya kita emang perlu paham maknanya apa. Yang kita lakukan ini apa sih? Buat apa sih capek-capek begini gitu. Pasti kan ada tujuan ya, ada maknanya. Bagus. Kalau di Inggris itu berarti when the why is clear, the how is easy, Bu. Iya, betul. Iya, Jadi harus tahu kenapanya ya. Iya dong. Jadi kalau misalnya nggak tahu ya susah ya.
Ya gimana cara dia paham yang dia lakukan? Good. Keren, keren. Keren ya Bapak Ibu guru di sini loh, memang. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ya, apa nih teori motivasi? Dari tadi kita udah ngomongin sebenarnya ya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin restitusi baru dengar. Ini saya skip aja deh, karena udah dijelaskan tadi. Itu. Oke. Nah ini teori motivasi perilaku manusia dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ya. Kalau masih motivasinya eksternal, ya ini yang tadi kita diskusiin ya. Ya susah. Untuk bentuknya biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, itu masih dalam kategori motivasi eksternal. Tapi kalau udah ngomongin menghargai diri sendiri, buat belajar, buat pengembangan diri, nah ini sebenarnya motivasi internal. Motivasi yang kita harapkan muncul sama murid-murid kita di sekolah ya. Bayangin deh, kalau misalnya murid kita di sekolah tuh semuanya punya motivasi internal ya. Belajar nggak pakai disuruh, Masya Allah ya. Datang pagi, nggak ada yang terlambat. Ya, aduh, Masya Allah banget tuh. Idaman ya. Iya gitu. Guru menyambut anak dengan senyuman hangat. Ayo belajar gitu. Wah, Masya Allah. Tapi kita semua pengen ke situ ya. Pengen menuju ke situ. Gitu. Makanya kita sama-sama refleksi dan terus yang namanya memperbaiki diri. Nah ini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi selama anak itu nggak yakin sama nilai yang dia pegang, sebenarnya menurut dia bukan kesalahan. Karena anaknya menganggap nilai itu nggak penting. Gitu. Nanti ada kasusnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, sharing yuk. Nih, hukuman, konsekuensi, sama restitusi, bedanya apa? Sebelum saya masuk ke sini. Sharing Bapak Ibu. Kalau hukuman biasanya apa ya? Hukuman. Saatnya jam kelima dimulai. Ntar dulu. It's time to run the good round. Oke, gimana hukuman? Terbentuk dari lisan. Atau dari lisan atau dari tulisan. Kalau Hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi itu adalah apa ya, bentuk dari sebab dari apa yang kita sebab akibat dari apa yang kita lakukan. Oke. Itu adalah akibatnya. Ya, oke. Good. Apalagi Bu tadi? Kalau menurut saya, hukuman itu lebih ke aturan yang dibuat oleh misalkan guru nih, tapi tanpa persetujuan muridnya. Misalkan dia nggak ngerjain tugas, oh ya udah kamu dapat hukuman ya, kamu melakukan ini, misalkan kayak gitu. Tapi kalau konsekuensi itu lebih kepada mungkin ya, ini sudah menjadi kesepakatan. Oh iya, nanti kita sama-sama sepakat ya, kalau ada yang tidak ngerjain tugas, nanti konsekuensinya ini ya, gitu nggak sih Bu? Iya, iya. Berarti Ya, kalau hukuman satu pihak yang menentukan ya? Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Hukuman dan konsekuensi, atau mungkin mau menambahkan restitusi? Siapa? Ada lagi Bapak Ibu? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Ya, hukuman betul ya. Tadi yang sudah disebutkan Bapak Ibu ya, bahwa hukuman itu memang sifatnya adalah tidak ada persetujuan. Ya, kita masuk ke sini. Nih, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Sementara konsekuensi, sesuatu seharus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Yang ini menyakitkan sifatnya. Karena anak pasti nggak suka
Ya, mana ada sih yang suka dihukum? Bapak Ibu suka gak dihukum? Enggak lah. Makanya hukuman ini paling dihindari kan? Gitu. Ya. Sementara restitusi merupakan pilihan yang diberikan akibat tindakan yang dilakukan. Restitusi itu menyediakan opsi. Opsi mana yang diambil ketika dia melakukan tanggung jawabnya. Gitu. Hukuman sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, ya. Konsekuensi tidak nyaman, ya. Intinya hukuman dan konsekuensi ini masih sifatnya tuh masih tidak memberikan opsi pada anak, ya. Jadi anak tuh ketika melakukan salah ya udah itu, ya, sifatnya ada yang menyakitkan, ada yang ya udah memang dia sadar menjalankan, itu konsekuensi. Nah, tapi restitusi ketika anak melakukan salah, kita dikasih opsi. Bapak Ibu mau yang mana nih? Ya, sebagai bentuk pelanggaran Bapak Ibu. Ya. Oke, gitu. Ya. Oh ya siap. Jadi mau nanya. Izin ke toilet. Sama Bu, enak Bu ya. Ya, siap. Ya, lucu Bapak Ibu ya. Oke. Tapi yang perlu dipahami sama-sama nih Bapak Ibu, bahwa yang namanya hukuman itu sebenarnya anak masih ada di posisi identitas yang gagal. Ya. Tapi kalau konsekuensi atau restitusi ini sebenarnya udah masuk ke disiplin positif. Ya. Identitasnya sudah sukses, tapi untuk konsekuensi sebenarnya tidak banyak istilah hukumnya itu nggak fardu ain gitu. Kalau ini udah sangat disarankan, ya, sangat disarankan pakai restitusi gitu. Ini nanti kalau hukuman bunyinya gini. Peraturannya adalah misalnya lari keliling lapangan. Kamu harus ya melakukan yang namanya lari keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi kan bunyinya apa peraturannya? -5 Bu poinnya gitu. Bisa nggak ngelakuinnya? Lebih ke situ. Tapi kalau restitusi itu kamu yakin ya apa yang kamu lakukan buat memperbaiki masalah ini gitu. Kita bukan fokus sama salahnya anak, tapi kita fokus untuk cari solusinya. Solusi apa yang diambil sama anak. Ini kan banyak ya pasti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak. Ya. Jalan aja nih, kadang-kadang jalan depan guru nggak negor. Salah nggak tuh? Salah kan anak ya? Nah itu yang kita perlu kasih restitusi sebenarnya. Diproses gitu maksudnya. Ya. Nah ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Lanjut aja. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana. Ya. Nah, restitusi tidak hanya melibatkan murid tapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya mereka lakukan agar lebih baik. Nah ini seorang pakar ya, Alfikon, mengemukakan penghargaan atau hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku yang sebenarnya menghancurkan potensi. Kok berisik banget ya? Jadi sebenarnya sangat tidak dianjurkan menggunakan hukuman dan penghargaan. Penghargaan nggak boleh loh Bapak Ibu. Udah tahu belum? Kenapa penghargaan gak boleh? Ya, betul ya. Tapi ternyata ada hal lain ya, bahwa riset ya, si Alfikon ini melakukan riset dari hasil pengamatannya. Penghargaan itu ternyata sama aja seperti hukuman. Ya, penghargaan itu sama seperti hukuman. Ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya sama gitu. Ketika orang dapat penghargaan, jangka pendeknya oh dia bakal berubah jadi bagus. Tapi jangka panjangnya berubah gak? Belum tentu.
Selama penghargaannya masih ada akan jadi bagus, tapi penghargaannya hilang. Bagus nggak? Kayak nih anak di kelas ya Bapak Ibu. Rajin banget karena pengen dapat nilainya bagus dari Bapak Ibu. Tapi satu hal, guru mapelnya diganti, bukan Bapak Ibu lagi. Akankah si anak rajin? Kan itu pertanyaannya. Makanya penghargaan itu sama aja seperti hukuman. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Ya, itu melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ya, kenapa? Ya, misalnya saya dapat penghargaan, saya sebagai murid di kelas, saya semakin termotivasi buat belajar. Tapi lihat anak yang motivasinya rendah, akankah dia termotivasi ketika teman lainnya dapat penghargaan? Atau justru malah minder, malah makin nggak mau belajar? Ya, makanya nih penghargaan sebenarnya risetnya ini lebih banyak merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan yang harusnya kreatifnya lebih bagus, tapi karena kreatifnya mengacu kepada penghargaan satu orang, jadi kurang gitu ya. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, yaitu penghargaan adalah hukuman tanpa kita sadari. Ya, seberapa banyak nih penghargaan yang sudah kita buat di kelas, kan gitu. Nah, sementara restitusi itu salah satu pendekatan menanamkan disiplin positif pada murid, ya. Nah, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan dalam proses restitusi itu kita lagi mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, nanti kita bahas juga kenapa anak itu ada yang nakal. Kenapa anak itu, kan kita lihat ya, apalagi guru-guru bisnis daring ya, guru-guru yang mayoritas di dalam kelasnya banyak kan cowok, motif nakalnya lebih banyak, motif melanggar aturannya lebih banyak. Kenapa sebenarnya? Apa sih yang mereka cari? Ya itu. Karena laki-laki butuh perhatian ya. Boleh, boleh. Salah satunya betul, ada motif perhatian. Jadi di rumah nggak didapat tuh perhatian dari orang tua. Jadi dia cari perhatian ke guru-gurunya di sekolah, gitu. Ya, nanti akan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi anak nakal itu mereka nggak salah. Mereka nggak mau kok kalau kebutuhan dasarnya udah terpenuhi. Coba deh kita nih ya sebagai guru, kalau kita tidak diakui sama rekan-rekan yang lain, enak nggak? Nggak ya. Maka caranya adalah yaitu cari perhatian dari guru-guru lain dengan tindakan-tindakan yang sebenarnya kita nggak perlu gitu ya. Nah, ini restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan yang tadi saya bilang ya. Fokus pada solusi. Nah, quiz time. Saya duduk dulu ya. Capek juga. Nyangkut gak nih? Kenapa? Oh iya boleh. Silakan Pak. Ke toilet. Oke. Nih. Apa jawabannya Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Tepuk tangan. Oke. Apa tuh? Sebentar lagi. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi.
Hukuman. Kayaknya hukuman masih Bu. Kita lihat. Hukuman. Lagi ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berapa ya? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Emang iya ya? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jago Bapak Ibu ya. Mantap. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Pernah nggak Bapak Ibu? Dulu sekolah pernah nggak? Dulu pernah sekolah? Pas jadi murid ya? Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Oke. Wis jago nih. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Karena apa? Konsekuensi. Yeay. Dah. Materi apa nih? Motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi. Ada yang kita perlu sharing? Bapak Ibu? Pernah ada satu kasus anak TK. Ya. Jadi kalau anak TK, anak SD lah, anak SD kelas 1 2 3, kalau masuk kelas itu kan mereka berebutan tuh. Iya. Ya. Sama gurunya. Yang mau baris dikasih bintang. Bintang, stiker bintang ditempel di baju mereka. Yang mau baris. Sampai satu hari gurunya nggak masuk karena sakit. Nggak ada yang ngasih stiker dong. Apa yang terjadi sama anak-anaknya? Berebutan lagi. Anak-anaknya berebutan lagi. Jadi motif apa yang ada di murid-muridnya itu? Penghargaan. Jadi kalau kita masih pakai hal-hal yang demikian, ya kita nggak akan menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Tapi Bu, kan ini kan kita sudah mengajarnya udah di kelas yang anak-anaknya sudah dewasa awal lah ya. Iya, iya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan yang seperti itu kasusnya, kan masa beda gitu antara anak yang berumur masih di usia-usia seperti itu sama di usia yang kita ajar saat ini gitu. Memang sama bisa dilakukan gitu. Yang mana yang bintang? Yang restitusi. Bisa, sangat bisa. Restitusi itu bisa dilakukan di jenjang manapun, tergantung pendekatannya. Karena kan tiap usia punya psikologi perkembangan ya. Kita masuknya gimana? Gitu. Sangat bisa Bu Latifah. Siap Bu. Masuk. Jadi kalau misalnya ada anak yang nggak ngumpulin tugas, itu kita Harus ngumpulin. restitusi atau konsekuensinya kayak gimana Bu? Apakah nggak diterima tugasnya atau gimana? Nah, masuk ke sini sebenarnya jawabannya. Kita harus punya nilai dulu yang kita sepakati bersama. Kenapa anak bisa melanggar tidak ngerjain tugas? Kalau tugasnya masih dia anggap itu nggak penting, ya dia nggak akan mengerjakan itu. Nah, makanya lewat proses yang namanya keyakinan kelas. Dimana kita langsung masuk ke sini ya. Keyakinan kelas. Nanti jawabannya di sini ya Pak. Keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita punya peraturan itu?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kan pasti ada maksudnya, ada alasannya, ya. Karena yang pertama, ada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, ya. Jadi kalau naik motor masih belum pakai helm, berarti belum yakin tuh sama nilai keselamatan. Oke, gitu ya. Terus yang kedua, tadi terkait dengan nilai kesehatan, ya. Kan mencuci tangan, pakai masker itu kan nilai kesehatan, gitu. Jadi selama motivasinya belum masuk ke motivasi intrinsik, ya, keyakinan itu tidak akan dilakukan, ya. Tidak akan menggerakkan seseorang selama motivasinya masih dari luar. Nih, ya, lingkungan terkecil kita adalah di kelas Bapak Ibu. Jadi di kelas, gimana cara kita melakukan pembelajaran, gimana cara kita mengondisikan murid, ya, itu semuanya awalnya dari kelas, ya. Maka di kelas ini kita harus manage betul, ya. Lewat apa? Lewat menumbuhkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya sudah diterapkan dengan baik, dengan komitmen dan konsisten, insya Allah akan membentuk lingkungan yang positif, ya. Yang nanti muaranya adalah pembentukan budaya positif di sekolah. Tuh. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama cek lagi. Peraturannya bunyinya, kalau tadi kan menggunakan helm saat naik motor, ya, nilai yang dimaksud adalah nilai keselamatan. Pakai masker, cuci tangan, nilai kesehatan. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilainya apa Bapak Ibu? Kerapihan. Kerapihan, apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Udah. Kok gitu? Ya lah, kok keluar semua ya. Oke lah. Jadi nomor 1 betul tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, ya. Gitu. Nah, peraturan yang sudah ada di sekolah itu sebenarnya punya nilai, ya, punya nilai yang terkandung di dalamnya. Itu yang kita harus tebalkan sebenarnya ke anak-anak. Anak-anak, pakaiannya nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sebenarnya nilainya adalah kerapihan. Gimana caranya anak ini paham bahwa rapi itu penting buat mereka? Syarat-syarat keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu ada yang mau bantu bacain? Biasanya nggak ngomong sendiri nih. Dari tadi kayak saya ngomong sendiri ya, udah setengah jalan gitu. Nomor 1 Bapak Ibu, siapa yang mau bacain tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Saya, Bu. Oh, boleh, silakan Bu. Nomor 1 itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih Bu. Ya, jadi keyakinan kelas sama nggak sih sama peraturan kelas? Sama nggak? Sama nggak? Peraturan kelas sama keyakinan kelas? Beda ya?
Bedanya nih, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini adalah gimana caranya memunculkan nilai-nilai yang kita anggap penting, khususnya di kelas ya, antara guru dan murid. Nilai ini menurut kelas, misalnya kelas 10 BDP 1 ya, ini penting, maka itu yang diyakini bersama, dijalankan secara komitmen gitu. Sampai suatu hari ada yang melakukan pelanggaran, yaitu yang kita akan lakukan proses restitusi sebenarnya. Makanya awalnya dari sini. Kalau belum ada nilai yang diyakini bersama, ya kita nggak bisa kita nggak bisa paham ya alasannya kenapa si anak ini melakukan itu. Karena anak itu menganggap bahwa dirinya nggak salah, gitu. Ya. Makanya sangat penting sekali di awal pembelajaran Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, ya. Nih, kalau kelas 5 SD keyakinan kelasnya, nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Kalau kebanyakan anak lupa ya. Ini 5. Selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya. Nah ini lihat, perhatikan semua Bapak Ibu. Ini kan kalimatnya semua bunyinya positif ya. Nggak ada tuh yang namanya kalau nggak ngumpulin tugas -5 nilainya. Kalau yang nggak piket harus denda 2.000. Kan nggak ada di sini. Karena keyakinan kelas itu balik lagi, ya. Bentuknya positif kalimatnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah buat kesepakatan kelas, peraturan kelas, boleh tuh ya dikonversi jadi keyakinan kelas, ya, diubah menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, ini contoh. Hormat ya, bekerja, diterima dan dimiliki gitu. Jadi semua bunyinya adalah kalimat positif, ya. Nah, kuis lagi. Saya duduk lagi berarti. Oke. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul salah? Oke, salah. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kewajiban atau prinsip universal. Betul. Yes. Udah pinter Bapak Ibu nih ya. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama apa? Keselamatan. Yang kedua? Kebersihan. Yang ketiga? Sopan satu menghormati orang lain. Oke. Keselamatan, menjaga kebersihan, ya, hormat ya, selalu bersikap positif. Jadi Bapak Ibu udah bisa dong bikin keyakinan kelas setelah ini. Udah tahu makna nilai kebajikan yang dimaksud. Nah ini saya sudah lakukan yang namanya proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 AKL. Jadi curah pendapat, anak mengutarakan pendapatnya lewat kertas. Bisa kertas, bisa sticky note, ditempel-tempel aja di papan tulis Bapak Ibu. Seperti ini ya, ditempel-tempel. Nanti Bapak Ibu minta bantuan sama satu anak untuk ngerekap semua jawaban-jawaban. Pasti kan ada yang sama tuh. Anak-anak suka banyak yang sama. Nah nanti direkap. Jadi ini sebenarnya harusnya ada nilai-nilai keyakinan kelas. Ini ada 5 dari rekapan semuanya. Dari 5 yang sudah diyakini, sama-sama nih bangun komitmen sama muridnya. Apa tugas murid? Apa tugas guru? Jangan muridnya yang dituntut, gurunya nggak ikutan. Gitu. Nih kurang lebih prosesnya begini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Nah, coba Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu nih, Doni kenapa nih?
Kok sering banget minta bekal temannya? Nggak dibawain bekal, apalagi Bapak Ibu. Jadi bekalnya itu doang, dia penasaran bekal temannya rasanya kayak gimana. Iya, tuh. Oke, apalagi? Barter ya Bu ya. Iya, barter. Oh iya, nggak ada makanan di rumah ya. Atau dia iri dibuatin makanan sama orang tua temannya. Iya, ya betul, semua alasannya masuk akal. Tapi lagi-lagi, di balik semua alasan itu sebenarnya Doni itu ada kebutuhan yang nggak terpenuhi di rumah. Apa? Makan. Iya juga sih, betul. Ya, perhatian, ya bentuknya apa? Dibekelin orang tuanya, ya makanya di sekolah minta perhatian sama gurunya dengan cara apa tuh? Ngerusuhin teman-temannya, gitu, ya. Nah, kita nonton video dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.
Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar.
jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Apa saja tadi Bapak Ibu? Bertahan hidup. Apalagi tuh? Kebebasan. Penguasaan, sayang dan rasa diterima. Jadi kita kalau ada anak yang suka melanggar, ada kebutuhan dasarnya yang mereka belum penuhi, bisa terpenuhi buat mereka. Maka caranya apa? Ya caranya itu kebanyakan yang tidak sesuai dengan normatif ya. Artinya melanggar aturan-aturan dan gimana caranya kesenangan, kebebasan, kasih sayang, penguasaan dan bertahan hidup ini terpenuhi. Gitu. Kasusnya nih, kalau anak tawuran Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang belum mereka dapat? Penguasaan. Karena mereka belum bisa menguasai orang lain, mereka nggak diakui. Makanya larinya ke situ. Yang menunjukkan bahwa mereka mampu.
lewat cara itu. Mereka belum bisa membedakan yang namanya ini benar atau salah sebenarnya. Ya, itu. Makanya tugas kita sebagai guru itu yang mengarahkan. Gitu. Nih. Ya. Tadi udah dijelaskan di video ya. Ini bentuk teksnya. Nah, ini. Dunia berkualitas, ya. Apapun yang kita anggap penting, yaitu penting bagi kita, tapi belum tentu penting buat orang lain, ya nggak? Gitu. Makanya yang namanya dunia berkualitas itu dunia sesuai dengan cara pandang kita. Gitu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, nih videonya lama nggak ya? Iya, materi ya. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang pertama ada yang namanya penghukum, yang kedua ada yang pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga ada yang sebagai posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer, ya. Nah, ini identitas gagal itu maksudnya kontrol yang dari luar itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Contohnya nih, anak baju seragamnya nggak rapi. Kalau penghukum biasanya nunjuk-nunjuk, menghardik, ya. Terus nunjuk-nunjuk, menghardik, menyakiti, menyindir. Ini kalimat-kalimat penghukum. Nadanya juga nada kencang, kayak orang marah, gitu. Nah, ini ya begitu Bu Tiwi, betul ya, begini-gini ya. Posisi guru sebagai penghukum, ya. Biasanya ngomongnya gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain nanti, gitu. Ya, hasilnya apa? Anak memberontak, nyalakan orang lain, bohong, manipulatif, ya. Karena udah kena intimidasi dari si guru, gitu kan? Gitu. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah, ya, biasanya gurunya ngomong gini pas anak ngelanggar. Kamu tuh seharusnya sudah tahu loh, ibu capek banget. Nanti ibu kena tegur kepala sekolah kalau kamu nggak belajar dengan rajin. Jadi bikin muridnya itu ngerasa bersalah dengan tindakan dia, gitu. Tetap, tapi di sini posisi murid masih berada di identitas gagal, ya. Dia bisa menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ini sama, ya. Nah, identitas yang sukses, yang berhasil keluar, ya, kontrolnya tetap dari luar, itu posisi guru kita. Guru posisinya sebagai teman. Biasanya ngomong gini ke anak-anak yang melanggar. Ayolah, lakukan demi ibu, gitu. Ya, masa sih kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, gitu. Itu posisi-posisi kita sebagai guru menjadi teman mereka, ya. Tapi mimik mukanya ketawa-tawa gitu ya, bercanda gitu kalau posisi teman. Nah, kalau posisi pemantau biasanya ya udah nanya, emang peraturannya apa sih? Udah sekedar itu. Karena cuma mantau aja, nih anak sebenarnya tahu gak salahnya apa. Nah, yang paling sangat disarankan adalah posisi sebagai manajer, ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Ibu fokus sama solusi, bukan sama masalah, ya, bukan sama tindakan kamu. Nah, ini 5 posisi kontrol yang bisa diperankan sebagai guru. Boleh gak sih semuanya dilakukan? Boleh nggak Bapak Ibu? Ada saatnya saya mau jadi penghukum. Boleh nggak? Boleh? Saya mau jadi pemantau aja deh. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh? Tidak? Tidak disarankan untuk untuk menghukum pembuat ini sampai pemantau. Yang paling dianjurkan adalah posisi kita guru sebagai manajer. Nih, coba ya. Tadi saya udah itu tuh ngomongin ya, kalau posisinya ini ngomongnya apa. Nah, kalau ini nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi gurunya sebagai apa?
Buat orang merasa bersalah. Teman, merasa bersalah. Rasa bersalah buat rasa bersalah kayaknya, Bu. Oke. Kalau yang ini ntar saya klik semua muncul semua jawabannya. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya? Gak pernah benar kamu melakukannya. Sambil nunjuk-nunjuk kan gitu. Ya kan di situ kalau ditulis sama duduk. Iya sih gitu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, kayaknya teman deh. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Wih. Kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Iya. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Ini penghukum. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang keempat manajer, terakhir penghukum. Nah, iya, gitu Bapak Ibu ya. Lagi-lagi nih jadi bahan refleksi buat kita, ya. Karena sebaik-baiknya guru ternyata yang sering melakukan refleksi. Buat apa? Buat perbaikan ke depannya. Nah, gimana caranya kalau anak salah dengan posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer? Dengan segitiga restitusi. Tadi kan udah sempet ada tuh ya tentang teori motivasi, ya kan? Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Ya. Video mulu ya. Langsung. Restitusi adalah dialog yang membantu murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau anak salah, ajak diskusi Bapak Ibu. Sini kita ngobrol gitu. Ya. Apa langkahnya? Ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di tahap yang pertama, menstabilkan identitas, membantu murid untuk memahami bahwa membuat salah adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi biasanya gurunya ngomongnya gini, kamu gak apa-apa loh salah biasanya, ini hal yang wajar gitu. Jadi di tahap ini gimana caranya anak itu meredakan emosinya sebenarnya. Kan kalau penghukum tuh, kalau anak salah ditambahin lagi dengan kalimat-kalimat yang memuncul emosi kan, yang ada bukan makan adem, malah ini ya, malah makin marah lagi itu murid. Nih, ya, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia nggak ada yang sempurna kok gitu. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus pada memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah ini biasanya ya. Tapi pas proses restitusi jangan langsung tiba-tiba langsung nanyain ini Bapak Ibu. Ya salam dulu nanyain anaknya, pasti tiba-tiba nggak langsung ke sini. Nah ini maksudnya. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Nih langsung. Biasanya ngomongnya gini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu pasti punya alasan kan? Biasanya kayak gitu. Nah, nanti anak bawa cerita tuh, ya. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, membantu murid untuk mengaitkan tindakan yang salah dengan nilai atau keyakinan yang dibuat tadi di keyakinan kelas. Nih. Sebagai keluarga atau sebagai kelas, apa yang kita yakini? Ingat gak kita pernah buat keyakinan kelas? Nilai-nilai apa aja tuh di dalamnya? Nilai-nilai yang disepakati, gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Dan sebenarnya kamu jadi seorang seperti apa sih? Nah, setelah proses segitiga restitusi ini terlaksana, terakhir itu konfirmasi kembali tuh sama murid, kapan dia akan mau melakukan. Bukan kita yang menentukan, oke besok kamu ya lakukan, tapi kasih opsi lagi, kapan nih anak siap melakukan gitu. Restitusi dapat membantu murid untuk memahami dampak dari tindakan mereka pada orang lain.
Nggak usah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan murid ya dan guru melakukan murid yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi selama muridnya nggak bersedia gitu, nggak terbuka, nggak akan bisa. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Dan perlu waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan dimulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi opsi ini hadir di murid, bukan kita sebagai gurunya. Gitu. Nah, ini sebentar kok. Ini ya up to date dah tuh. Ini saya sudah buat tentang praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum Kezia. Waalaikumsalam Bu Putih. Udah sarapan? Udah? Udah. Lagi sehat ya sekarang? Iya. Iya, jadi Ibu dengan Bapak Ibu pas hari apa gitu ya, katanya pas ada pelajaran Pak Eras di kelas 2. Iya, itu ada kejadian apa? Bisa diceritakan? Oh bisa Bu. Jadi kan ada siapa gitu, aku pernah tahu yang suruh ngedok 11 ya Kak. Nah, aku juga udah kesel sama kelas 11 soalnya dia tuh pas nggak ada guru atau ada guru berisik juga Bu. Jadi aku nggak gedok secara langsung, aku nggak buka pintunya kayak yang buka pintu yang pagar gitu. Aku cuma gini doang, tapi pakai minum, pakai botol gitu. Iya. Terus udah habis itu nggak lama Pak Eras datang ke kelas, suruh aku keluar. Terus Pak Eras bilang apa? Yang ini lain kali jangan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya mentok keluar aja, bilang ke gurunya tolong ya Bu jangan berisik soalnya sebelah keganggu gitu. Jadi saat itu kamu kesel ya? Iya. Ya wajar sih, Ibu juga kesel ya orang kita gitu aja tapi berisik. Tapi kamu pasti punya alasan kan di luar kenapa pakai botol? Apa alasannya? Karena saya udah kesel banget dari kemarin, dari yang pokoknya pas mereka berisik tuh saya udah kesel. Yang soalnya teman-teman saya juga udah pada kasih tahu ke dia kan, ke mereka semua kalau jangan berisik ya, tapi mereka tetap aja berisik lagi. Saya tuh udah kesel di situ. Jadi emang udah dari lama berisiknya. Iya. Akhirnya Kezia ngobrol sama Pak Era. Iya. Terus menurut Kezia kalau mau bener-bener itu sesuai sama keyakinan kelas kita nggak? Enggak. Masih ingat gak keyakinan kelas kita itu apa aja? Nggak ingat sih. Saya ingat itu tentang perapihan. Terus ada yang namanya saling menghormati. Ingat kan? Ada nanti dibaca lagi. Saling menghormati kan?
harus dengan cara yang sopan. Dan saya juga mohon maaf banget ke Pak Eras karena saya sudah bedoknya dengan botol minum. Dan untuk kebaikan kedepannya saya mungkin akan lebih ketok-ketok dengan berbicara yang sopan. Setelah berdiskusi dengan Bu Putri tadi, saya merasa keyakinan kelas yang saling menghormati itu belum ada di diri saya, dan mungkin kedepannya saya akan melakukan cara itu dengan lebih sopan lagi. Assalamualaikum, Sylvia. Sehat, Mak? Alhamdulillah Sehat. Udah makan? udah. Oke. Biar kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi, Ibu mendengar laporan ya kalau saat pelajaran agama beberapa hari lalu itu katanya coba ingetin teman-teman kedua kelas nih, tapi respon Sylvia katanya kurang mengenakan. Boleh diceritakan kembali detail kejadiannya? Jadi sebenarnya tuh kayak gimana ya Bu? Emang Mila tuh buat tugas kan, itu mungkin kayak tulisan gitu. Dan itu yang nyebutin kayak sebutan elah nanti aja lah gitu. Terus banyak anak-anak yang kadang keluar langsung ke perpus tuh. Nah, terus kayak aku nggak bisa nyebutin namanya siapa juga. Dan di situ juga ya udah kita setelah ngeluh kayak gitu, ya udah beberapa saat kemudian pasti ngerjain. Entah itu yang di perpus mau yang di kelas itu tapi tetap ngerjain. Walaupun bilangnya kayak elah bintang ya gitu. Iya sih, Ibu juga kayaknya pernah deh kayak gitu ya, maksudnya ketika ada yang ngomongnya elah gitu ya. Oke, tapi kamu pasti punya alasan dong kenapa responnya seperti itu. Iya, karena kayak nggak ada jeda dari tugas sebelumnya ke tugas selanjutnya gitu. Karena sebelum itu juga ada Pak Iwono nyuruh nyatet, dan itu tuh banyak banget, kita tuh belum sempat selesai saat itu. Terus ada tugas lagi, jadi mungkin ya udah Bu Hilal juga kan nggak langsung buat dikumpulin hari itu, jadi mungkin bisa dikumpulin minggu depan. Karena capek ya, Iya. nggak tidak istirahat tapi ada tugas. Oke, tapi sebenarnya respon kamu bisa nggak sih lebih baik ketika Bintang coba ingetin nih ke teman-temannya? Kira-kira bisa nggak? Bisa sebenarnya. Bisa. Cuma nggak tahu kenapa kayak sebutan keluhan itu selalu muncul tiba-tiba gitu. Oke, itu refleks berarti. Iya, ya? tapi tetap kerjain. Tetap kerjain. Jadi karena respon kamu kan tidak semuanya senang gitu ya, termasuk Bintang katanya sedikit kesel jadinya karena respon tersebut. Gitu. Jadi menurut Sylvia, dari respon Sylvia pas Bintang ingetin itu ada yang nggak sesuai nggak sih sama keyakinan kelas yang kita pernah buat? Sesuai sih sebenarnya, dia yang ngingetin kita semua itu. Betul. Iya. Maksud Ibu tindakan Sylvia yang begitu ada. sesuai? Enggak. Ya, yang mana tuh? Iya, kita nggak tertib saat di jam pelajaran. Masa nggak sesuai? Ya saya bisa kerjain tapi enggak. Tapi kerjain. Gimana Iya. ya? Gitu ya pokoknya. Terus apa lagi sih? Ada yang bunyinya saling Menghargai. menghormati. Udah sesuai belum? Jadi, karena belum sesuai sama keyakinan nih, kira-kira rencana Sylvia apa? Kedepannya bakal lebih coba buat menghargai teman juga. Menghargai teman. Iya, yang coba buat ngingetin kita gitu biar tahu kita. Sudah dilakukan? Ini ya mungkin mau dilakuin Kapan? mulai saat ini. Mulai saat ini. Berarti pertama, ya itu ya, kita nggak pernah tahu hati orang ya. Berarti abis ini Bintang Waktu Bintang bisa rapid ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya. Oke, setelah berdiskusi dengan Bu Putri tadi, saya menyadari kesalahan saya sendiri, yang dimana saya telah melanggar keyakinan kelas yang ada. Dan mungkin kedepannya aku bakal coba menerapkan lebih baik lagi tentang menghargai dan menghormati satu
ya. Sampai segitiga restitusi Bapak Ibu ada yang mau sharing? Nah, ini ada ilustrasi kasus. Siapa yang mau bacain Bapak Ibu? Bu, baru saat itu beluman, Bu. Ya, boleh. Ya, silakan Pak. Ilustrasi kasus Army adalah ketua OSIS di SMA Merdeka. Ia merupakan aktif dan rajin. Akhir-akhir ini, Army sering bersifat pada mendapat laporan tentang keterlambatan Army dari Siva merasa perlu untuk mencari tahu lebih jauh mengapa Army sering terlambat akhir-akhir ini. Bu Siva memanggil Army ke ruangannya dan mulai bertanya mengapa Army sering terlambat. Army pun bercerita bahwa saat ini ia sering begadang karena menonton pertandingan bola yang disiapkan pada dini hari. Oke. Kebayang nggak nih proses segitiga restitusi Bapak Ibu? Ya. Nilai keyakinan apa yang tidak disepakati Army? Tadinya si Army ini sangat aktif dan rajin, ya. Tapi dia dapat laporan dari guru-guru di kelasnya, Bu Siva, ya, bahwa Army ini ternyata sering terlambat gara-gara nonton bola. Jadi jangan langsung dipanggil diomelin ya Bapak Ibu. Jadi sangat bisa nih masuk dengan proses segitiga restitusi. Nah ini, ketika segitiga restitusi bahasanya positif, tidak menghakimi, tidak menyalahkan murid, tidak mengkritik, ya. Dengerin muridnya nih, apa sih sebenarnya yang lagi dia rasain? Kesel kah, marah kah? Sama kayak ke anak ya. Kalau anaknya lagi marah gitu, anak di rumah lagi marah, kita harus validasi rasanya. Oh, kamu lagi marah ya? Ya udah nggak apa-apa, luapin aja marahnya. Tapi kan ada kasih waktu, kasih batas waktu. Nggak mungkin marah terus gitu. Makanya kita jadi orang tua di rumah, di sekolah itu sangat penting memvalidasi emosi gitu. Ya, jangan orang lagi kesel tapi dialihin. Nah itu akhirnya nanti salah ya. Terus di restitusi juga bantu murid untuk memahami alasan dibalik tindakan mereka. Memposisikan diri kita jadi mereka. Kita bakal kesel juga nggak tuh kira-kira? Ajak murid untuk memikirkan cara memperbaiki kesalahan. Kemudian dengan menerapkan tips-tips tersebut, Anda dapat membantu murid tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ada komitmen mereka, anak-anak yang melakukan salah itu untuk memperbaiki diri. Oke. Sampai sini ada mau sharing Bapak Ibu? Nggak ada, kita refleksi sedikit ya. Tadi kita sudah belajar bahas diskusi apa aja tuh? Yang pertama, Disiplin positif. disiplin positif dan Budaya positif ya? budaya positif temanya. Oh iya, temanya ya. Disiplin positif dan nilai-nilai. Nilai kebajikan. Apalagi Bapak Ibu? Terus tadi apa lagi ya? Apa? Teori motivasi, penghargaan, konsekuensi, apalagi? Keyakinan kelas, apalagi? Segitiga restitusi, apalagi? Teori kontrol. Teori kontrol, ya. Apalagi? Keyakinan kelas sudah tadi 5. 5 Posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar, ya. Demikian berbagi pemahaman dan pengalaman yang sudah saya lakukan dalam PGP Angkatan 11 ini. Semoga apa yang saya sharing ke Bapak Ibu ya bisa diambil kebaikannya, bisa diterapkan di kehidupan Bapak Ibu ya, sebagai guru ya, sebagai orang tua di rumah, bahwa pribadi yang baik adalah yang mau belajar ya. Di sini bukan saya yang paling paham, saya hanya berbagi apa yang saya sudah pelajari lebih dulu gitu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Perkenalkan, saya Athena Sudarno Pertiwi, guru akuntansi di SMK Negeri 6 Jakarta, teman dari Ibu Putri Prihatin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terkait dengan diseminasi yang sudah Ibu Putri lakukan berkaitan dengan materi keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, disiplin positif, hukuman, penghargaan, dan juga konsekuensi. Pada diseminasi tersebut, materi yang sangat berkesan bagi saya adalah berkaitan dengan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika siswa melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai. Yang pertama, dengan menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan terkait dengan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini, guru mengajak siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka perbuat dan mencari solusi bersama terkait dengan tindakan apa yang harus siswa tersebut lakukan agar mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Bintang Ramadan, salah satu guru di SMKN Negeri 6 Jakarta. Nah, saya di sini ingin memberikan testimoni terhadap kegiatan acara diseminasi calon guru penggerak oleh Ibu Putri Prihatin. Di sini saya mencatat beberapa materi yang pernah saya dengarkan waktu acara diseminasi tersebut. Salah satunya ada keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, disiplin positif, dan hukuman penghargaan dan konsekuensinya. Di materi-materi ini, saya yang paling mengena itu di disiplin positif dan hukuman penghargaan dan konsekuensinya itu, di mana disiplin positif ini mengajarkan saya sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa tidak dengan cara kekerasan atau dengan cara kayak seperti suaranya keras-keras. Di sini disiplin positif itu mengajarkan kita bagaimana mengangkat siswa tersebut lebih percaya diri terhadap kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Bagaimana caranya kita untuk membuat siswa tersebut lebih percaya diri lagi dalam melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Dan juga ada materi hukuman penghargaan dan konsekuensinya, di mana juga saya baru tahu di saat kita memberikan penghargaan kepada salah satu siswa, itu sebenarnya tidak dibenarkan hal seperti itu. Kita memberikan suatu hadiah maksudnya ya, itu tidak dibenarkan kata yang si materi Bu Putri tersebut. Dimana baiknya itu kita memberikan apresiasi saja, bukan seperti memberikan suatu hadiah terhadap salah satu murid saja. Kalau ingin memberikan suatu hadiah, itu baiknya adalah kepada seluruh murid tersebut. Jadi jangan hanya dia lagi, untuk menghindarkan kepada murid-murid yang lainnya merasa dia tidak percaya diri seperti itu. Di semua materi ini bagus semua, dimana memang guru-guru itu bisa lebih tahu lagi, dan harapan saya ini harus terus diingatkan. Jangan sekali-sekali seperti ini, dan memang harus continuous. Mungkin bisa sebulan sekali kita diingatkan lagi, 2 bulan sekali, atau 1 semester sekali, paling lamanya kita diingatkan kembali tentang materi-materi yang seperti ini. Begitulah testimoni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Ya udah, istirahat makan ya. Oke, jadi hari ini Ibu akan buat ya keyakinan kelas ya, di mana nilai-nilai ini akan kita pegang teguh ya, akan kita coba sepakati, akan kita ibaratnya komitmen ya, komitmen antara ibu dengan kalian, diri kalian dengan kalian masing-masing ya. Sifatnya adalah untuk controlling diri masing-masing ya, dimana harus menjalani peran kamu di sekolah, terutama di kelas ya. Khususnya di mata pelajaran ibu, nah
ya. Jadi sebelumnya kalau kita sudah pernah buat kontrak belajar, kita akan buat keyakinan kelas, ya. Ibu review sedikit, ya. Kita pernah buat kontrak belajar yang isinya tentang pengumpulan tugas harus tepat waktu, ya. Konsekuensinya diberi toleransi 1 hari, lebih dari itu mulai dikurangi 3 poin. Masih ingat? Karena ini kalimatnya bentuknya hukuman, kalau kamu tidak mengerjakan maka ada hukuman. Ya. Ini mau diubah atau enggak? Diubah. Apa? Apa diubahnya? Ya udah, nggak usah diubah. Tapi kalimatnya kita perbaiki ya. Boleh. Keyakinan kelas. Pengumpulan tugas harus tepat waktu, ya. Artinya setiap anggota kelas harus disiplin dalam mengumpulkan tugas, ya. Jadi tidak ada kata-kata kalau telat poinnya dikurangi 3 poin. Nomor 1, setiap anggota kelas jadi kita perbaiki ya, kita harus meyakini bahwa pakaian itu harus rapi dan sesuai aturan. Berarti setiap anggota kelas disiplin menggunakan seragam, ya. Baik dari baju dan atributnya ya. Pakai? Pakai? Termasuk rambut ya. Yang lagi-lagi enggak. Orang kan sudah disiplin menggunakan seragam. Terus yang ketiga apa lagi? Ada tangan kenapa? Harus tepat waktu. Ada jam belajar. Kalau yang kemarin yang telat, kemarin apa? Ada ya. Oke, jadi yang ketiga apa? Setiap anggota kelas datang tepat waktu. Ya. Kalau nggak datang tepat waktu, apa saja? Oke, sudah ada yang ketiga. Yang keempat apa? Kalau tidak hadir pakai surat. Apa tuh? Kalau tidak surat, kehadiran ya, terkait kehadiran. Berarti setiap anggota kelas apa? Melampirkan surat, ya. Tidak masuk. Ya. Kemarin apa konsekuensinya? Denda nggak? Ya udah, kita ubah ya. Kita akan bukankan bentuk hukuman. Kalau di buku itu kita harus lepaskan dari bentuk hukuman. Ya, iya, makanya teman-teman kan. Yang kelima, jadi ini membutuhkan kesadaran diri sendiri, ya. Tapi tetap teman, ibu, ya, kita semua sebagai kontrolnya. 5, setiap anggota kelas harus prepare sesuai jadwal, ya. Sesuai jadwal, jangan tiba-tiba rajin tiap hari. Benar nggak? Aman ya? Aman bos. Oke.
Ada lagi? Ngomong kasar. Oke, berarti setiap anggota kelas harus berkata ya. Jadi nggak boleh ngomong kasar ya. Nggak boleh. Ya, ingatnya setiap anggota kelas harus berkata ya. Ada lagi? Apa lagi? Yang kita harus sepakati, kita harus definisi bahwa ini harus kita jalankan. Yang poin yang harus kita yakini ya di kelas 12 sampai L1 ini, yang pertama, setiap anggota kelas disiplin mengumpulkan tugas. Sepakat? Oke. Yang kedua, setiap anggota kelas disiplin menggunakan seragam. Sepakat? Yang ketiga, setiap anggota kelas datang tepat waktu. Sepakat? Yang keempat, setiap anggota kelas melampirkan surat jika tidak masuk. Sepakat? Yang kelima, setiap anggota kelas dicek sesuai jadwal. Sepakat? Dan yang terakhir, setiap anggota kelas harus berkata yang baik. Sepakat? Bismillah, kita mulai pegang 6 poin ini ya. Kita jalankan ya. Komitmen dengan diri kalian masing-masing ya. Saling tegur kalau memang sudah melenceng dari nilai yang kita yakini. Oke? Tepuk tangan buat semuanya. Ya, seperti Ibu tentang keyakinan kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Aurelia Marsha Bowo dari kelas 11 Akal 1 dan saya ditugaskan sebagai wakil ketua kelas 11 Akal 1. Dan di sini saya ingin memberikan testimoni terkait keyakinan kelas. Dan prosesnya itu dimulai dari Ibu Putri selaku wali kelas saya yang mengajak kami untuk mengungkapkan keinginan dalam mewujudkan kelas impian kami. Dan dalam menentukan keyakinan kelas, kami juga diminta untuk memberikan pendapat dan saran terkait keadaan kelas kami. Yang kemudian, setiap pendapat dan saran tersebut disimpulkan dan dibentuk menjadi 10 keyakinan kelas. Dan pastinya sudah disepakati oleh setiap anggota. Dan alhamdulillah, 10 keyakinan kelas yang sudah kami sepakati itu teraplikasikan dengan baik. Kelas kami menjadi bersih, kami berpakaian rapi, tertib di kelas, dan kami juga saling membantu dan menghargai sesama. Dan meskipun sudah terlaksana dengan baik, saya secara personal berharap semoga kelas kami menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan dapat menerapkan 10 keyakinan tersebut dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua kelas 11 Akal 1, Muhammad Bintang Tegar, ingin membuat video tentang testimoni keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama Bu Putri selaku wali kelas kami. Untuk prosesnya itu, Bu Putri menyuruh anak-anaknya untuk mengungkapkan keinginannya untuk menciptakan kelas yang nyaman untuk belajar. Setelah itu, masing-masing siswa mengungkapkan lalu dirangkum menjadi satu dan ditulis dalam kertas yang besar. Alhamdulillah, anak-anak di kelas menjadi tertib menepati peraturan yang sudah dibuat dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Untuk harapan saya ke depannya, semoga anak-anak selalu tertib menaati peraturan-peraturan ini hingga lulus sekolah dan diterapkan di luar sekolah juga harus tertib.
Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.